Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi fungsi linear, pengantar matematika ekonomi. Ini melanjutkan dari pertemuan ke-6 dan ke-7 yang materinya belum terselesaikan sehingga direkam. Sekilas kita mau lanjutkan materi. Kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang sudah dibahas antara lain terkait fungsi linear. Fungsi linear adalah seperti yang sudah dijelaskan bahwa fungsi dengan variabel bebasnya ada 1 dan pangkatnya 1. Sehingga kalau dibuat rumusnya itu menjadi fx sama dengan ax plus b, dengan x-nya ini pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya. Di sini yang selanjutnya kita berbicara tentang kemiringan dari sebuah garis yang memang kalau kita bicara dengan fungsi linear adalah fungsi yang x-nya pangkat 1 dan jika digambarkan maka akan menjadi garis lurus. Nah, seperti yang Anda lihat di monitor ada 4 tipe garis lurus dan dipandang dari kiri ke kanan, itu ke atas atau ke bawah. Seperti yang pertama, sebelah kiri atas ini naik. Nah, ini kemiringannya atau gradiennya bernilai positif. Lalu yang kedua, kanan atas itu nilainya turun dengan kemiringannya atau gradiennya negatif. Kiri bawah ini kemiringan 0, yaitu datar, horizontal, dan bawah kanan kemiringannya tidak tentu atau tidak ada. Alasannya nanti kan sudah diterangkan, nanti saya ulas lagi. Nah, di sini didapat kemiringan garis kita tidak menyangkal bahwa ini berhubungan dengan persamaan garis atau persamaan umum garis seperti yang ada di sini, yaitu y sama dengan ax plus by lah yang tadi seperti ini, atau jika ditukar-tukar juga tidak apa-apa, a plus bx. Yang penting koefisien dari x-nya tidak sama dengan 0, ya, seperti itu. Lalu di sini kemiringan garisnya juga bisa dilihat dari bentuk umum persamaan garis yang bentuknya seperti ini, yaitu gampangannya bentuknya y sama dengan. Karena nanti persamaan garis itu bisa diubah macam-macamnya, ada banyak, tetapi bentuk persamaan garisnya di sini seperti contohnya ada 3, yaitu y sama dengan. Misalnya di sini saya tambah satu contoh lagi, 3x plus 5, misalnya seperti itu. Kita lanjut. Kemiringan dan titik potong sumbu. Nah, kita bicara tentang kemiringan. Kemiringan adalah gradien yang dilambangkan dalam matematika itu bentuk M. Untuk menghafalnya yang lebih mudah itu kita hafalkan saja y per x. Y per x maksudnya adalah sejauh y atau naik turunnya y dibandingkan dengan sejauh x-nya atau kanan kirinya, seperti itu. Sehingga kalau secara aljabar dituliskan rumus gradiennya sama dengan M delta Y per delta X, yang mana delta Y adalah sejauh Y berarti X lagi Y, maksudnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini X2, X1, Y2, Y1 ini tidak pengaruh ya, maksudnya tempatnya. Yang pasti kenapa di sini rumusnya delta itu adalah jarak. Artinya yang besar dikurangi yang kecil. Dan lebih umumnya lagi itu adalah nilai dari bentuk positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada X-nya yang satu itu 5, yang satu itu 4, berarti 5 kurangi 4. Jangan 4 kurangi 5 gitu. Oke ya.
tetapi nanti prakteknya bisa dimodifikasi. Cara mencari kemiringan ada beberapa cara. Yang pertama di sini dilihat dari titik. Nah, jadi ada 2 titik. Oke, sehingga kita masukkan aja titiknya di sini. Titik pertama misalnya A-nya. Contoh ini adalah titik A sebagai X1Y1, titik B sebagai X2Y2, dimasukkan kepada rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, seperti itu. Di sini kalau titik A sebagai titik pertama berarti X1Y1, jangan dibuat X1Y2 ya, nantinya sesat. Kita lanjutkan. Di sini mencari gradien menggunakan persamaan garis. Persamaan garis yang dipakai adalah persamaan umum ya. Yang Y sama dengan, contohnya di sini Y sama dengan 99X plus 5. Persamaan garis adalah koefisien pada X, artinya yang ini. Oke, atau saya contohkan lagi, Y sama dengan min 33 X min 3 misalnya, berarti yang ini negatif ya. Oke, saya contohin lagi, Y sama dengan 5 min 22X, berarti yang ini negatif 22 ya. Oke, cukup jelas. Yang pasti yang pertama dilihat adalah bentuk umum persamaan garis atau Y sama dengan, baru dilihat caranya seperti ini. Kalau belum bentuk umum, dibuat dulu menjadi bentuk umum. Untuk mencari kemiringan seperti tadi, yang selanjutnya untuk mencari titik potong dengan sumbu. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Di sini ada saya buat seperti ini. Ada gambar saya buat. Nah, ini gambar yang pertama. Gambarnya seperti ini. Nah, misalnya kurang besar, nanti nggak terlihat. Oke, saya ulangi. Misalkan saya membuat ini dulu, apa namanya, sumbu ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Saya memiliki garis, misalkan garis kayak biru lah misalnya. Nah, seperti ini. Saya ganti warna merah saja. Ini titik yang ini adalah titik potong garis dengan ini sumbu Y ya. Sumbu Y artinya X-nya sama dengan ini kabel, maaf. Sumbu X sama dengan sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Pak, memang X-nya sama dengan 0. Ini dilihat dari sini sumbunya. Kalau misalnya X-nya kanan positif, kiri negatif, berarti di sini 0. Oke. Lalu yang kedua, ini adalah titik potong dengan sumbu X atau Y-nya sama dengan 0. Oke, betul kan, ketinggiannya 0. Itu cukup penting dalam mencari sering dipakai ya. Bisa juga dari 2 titik potong ini untuk mencari kemiringan dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama di sini di titik potong sumbu. Nah, pada sumbu Y, pada Y seperti ini. Cara pertama adalah kita bisa melihat garis tersebut dari contohnya ini fungsi Y sama dengan 5 min 2X ini memotong sumbu X pada ketinggian mohon maaf ya, memotong sumbu Y pada ketinggian atau sebentar, kalau memotong sumbu Y di sini di ketinggian atau Y-nya sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk memotong sumbu Y itu cukup sederhana, yaitu tinggal dihilangin yang ada X-nya. Sisanya
apa, yaitu konstanta, itu artinya memotong pada sumbu y-nya. Oke. Kalau pada memotong sumbu x berarti apa namanya ya sama dengan 0. Ini cukup panjang kalau menggunakan cara tersebut. Jadi bisanya menggunakan aljabar. Kalau misalnya memotong sumbu x yang barusan dijelaskan, berarti y-nya sama dengan 0, berarti y-nya diganti 0, sehingga 0 sama dengan 1 plus 2x. Untuk contoh yang y sama dengan 1 plus 2x ya. Seperti ini. Kalau memotong sumbu y, artinya x sama dengan 0. Kalau yang tadi kita langsung ambil saja konstantanya. Nah, ternyata benar jika dikerjakan secara aljabar seperti ini. Lalu bentuk umum persamaan fungsi linear, ya di sini ada apa namanya bentuk umumnya. Contoh, nah ini materi yang baru yang belum dikerjakan, yang belum diajarkan. X plus B sama dengan C, ini dari awalnya bentuknya seperti ini. Ini variabel X, variabel bebas, variabel terikat, dan C adalah konstanta. Dibuat menjadi persamaan umum bentuk garisnya. Jadi B sama dengan min AX min C. Lalu Y-nya dibuat Y sama dengan ini menjadi bentuk umum persamaan garis. Sehingga ini adalah min A per B, titik antara sumbunya adalah min C per B. Ya, kalau dilihat dari sini. Contohnya kalau bentuknya seperti ini, kemiringannya adalah 4 per 2. Min 4 per 2 ya, sini. Dan memotong sumbu X-nya berarti positif 3 per 2. Cukup gampang. Angkanya kenapa seperti itu? Jadi kayak gini. 4x plus 2y min 3 sama dengan 0. Y-nya tetap yang ada y-nya taruh di kiri, yang tidak ada y-nya berarti taruh di kanan. Kenapa seperti ini? Karena tujuan kita adalah membuat persamaan y sama dengan, yaitu persamaan garis ya. 2y berarti yang sama taruh di kanan. 4x menjadi min 4x, negatif 3 menjadi positif 3. Nah, y-nya berapa? Karena y-nya ada 2, berarti semua dibagi 2. Nah, 4 per 2 x plus 3 per 2. Atau y sama dengan min 2 plus 3 per 2. Min 2x berarti. Oke. Kalau menggunakan dua titik, berarti menggunakan rumus umum. Rumusnya kok dari mana? Gitu. Sebentar, kita bisa melihat dari gradien di sini yang sama dengan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini persamaan garisnya bentuknya seperti ini, yaitu saya ulangi, y min y1 per y2 min y1, x min x1, y2 min x2 min x1. Oke, saya perbaiki tulisannya ya. Oke, x2 min x1. Atau saya juga bisa tukeran posisinya x sama y ini menjadi y min y1 per x min x1 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Seperti ini ya. Y-nya di atas, x-nya di bawah. Setelah didapat seperti ini, maka dimasukkan x dan y-nya dari titik-titik yang kita coba. Contohnya di sini, tapi saya mencatatkan ini. Di sini cara yang digunakan biasanya kalau ada garis pengen mengetahui kemiringan, selain kita mencoba titik sembarang,
seringkali menggunakan ketika memotong sumbu X atau ketika memotong sumbu Y. Kenapa? Karena ketika memotong sumbu X atau memotong sumbu Y, salah satu variabelnya menjadi 0. Kalau memotong sumbu Y berarti X 0. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Itu cukup mudah untuk dihitung. Contohnya di sini dari yang ada diketahui di sini berarti 0,10. Oke, dan di sini adalah ketika memotong sumbu Y, sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0, didapat Y sama dengan 4X minus 10, Y-nya 0, 4X minus 10. Oke, minus 10 pindah ke kiri jadi 10 sama dengan 4X, atau X-nya sama dengan 10/4 atau 10/4 ya, atau 5/2. Dan ditukar dong ke X-nya 5/2. Berarti kita masukkan saja di sini, misalkan yang ini sebagai X1 dan Y1, dan yang titik ini adalah X2, Y2, yang mana X2 nya 5/2, Y-nya 0. Oke ya, kita masukkan saja ke rumus Y sama yang mana terserah ya, saya pakai yang tengah saja. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, saya lanjutkan di sini. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya di sini 10 per Y2-nya 0 min Y1-nya 10 ya. Sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya 5/2 min 0. Oke. Berarti di sini kita langsung saja 5/2-nya kalikan dengan atas ya. Jadi 5/2 Y min 10 sama dengan ini hasilnya X ya. Dan ini min 10, jadi min 10 kali X jadi min 10X. Oke, kita kerjakan di sini menjadi 5/2 Y, 5/2 Y positif kali negatif dikali 10 ya, 50 bagi 2 sama dengan 25 sama dengan min 10X. Oke, kita lanjutkan. 5/2Y sama dengan, langsung saja min 10X min 25 pindah kanan jadi positif 25. Lalu supaya tetap menjadi 1, berarti Y dikali 2/5 ya. Ini jadi Y min 10 kali 2 20 bagi 5 4, berarti min 4X. 25 dikali 2/5, 25 bagi 5, 5 kali 2 10. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada contoh yang menggunakan 2 titik sebenarnya sama seperti tadi. Berarti saya menggunakan rumus satunya ya, Y min Y1 X min X1 sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Kita masukkan di sini ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Itu saja. Berarti hasilnya Y min Y1-nya 2 per X min X1-nya 3 sama dengan Y2-nya berarti 6 dikurangi Y1-nya 2 dibagi X2-nya 4 dikurangi X1-nya 3. Lanjut, Y min 2 per X min 2 sama dengan 2 kurangi 2 4, 3 kurangi 4 kurangi 3 1. Ini kali 9, berarti Y min 2 sama dengan 4X 4X min 2 ya. Berarti Y min 2 sama dengan 4 kali X 4X, 1 negatif 4 kali 2 8.
Y sama dengan 4X min 8 min 2 kan jadi positif 2. Berarti Y sama dengan 4X min 6 ya. 8 plus 2. Oke. Di sini dapat seperti ini. Nah, ini ada yang salah sebentar. Harusnya 10. Oke, di sini benar min 4 kali min 8 sudah benar. Dari sini ini ada salah satunya yang salah ya. Kayak kita coba di sini min oke yang satu min ini min 4 x min 4 yang satu positif 6 min 4x positif 15 min 4x positif 15 min 6 positif 10. Iya, ini benar ya. Di sini kenapa salah? Ya min 2 min 3. Oke, min 2 min 3 betul. 6 min 2 4 min 3. Iya, min 2 x min 3 ya. Nah, x min 3 di sini harusnya ketahuan ya dari yang salah. X min 3 6 kurangi 2 4 kurangi 3 1. Oke, ini tetap 4 kali. Oke, di sini 4 kali. Wah, ini min 3 ya. Nah, ketemu ini min 12 Y. Nah, di sini positif belum min 12 ya. Min 10. Saya perbaiki. Maaf ya. Namanya manusia ada kesalahan. 4 min 12. Oke, di sini min 12 min positif 2 min 10. Nah, seperti itu sama ya. Menentukan persamaan garis metode satu titik dan kemiringan. Kalau menggunakan kemiringan berarti dari rumus yang persamaan garis tadi, ternyata rumus Y2 min Y1 itu gradien. Nah, berarti tinggal dikali Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini secara aljabar tapi sebenarnya bisa ditukar-tukar. Tapi kenapa X-nya ditempelkan dengan M? Karena kita mencari persamaan bentuk umum persamaan garis itu Y sama dengan, sehingga dibuat Y-nya sendirian. Seperti itu. Kita masukkan saja di sini contohnya. Misalkan 0,8 ya. Ini 0,8, X1-nya 0, Y1-nya 8. Nah, kita masukkan di sini saja. Y min Y1-nya 8. M-nya berapa? Oh, min 3/2. Min 3/2. X min X1-nya 0. Ya, berarti Y min 8 sama dengan min 3/2 X ya, 0. Berarti Y sama dengan min 3/2 X. Kalau min negatif pindah kanan jadi positif 8. Ya, selesai. Mudah. Oke, carilah persamaan garis yang memiliki titik C6 kemiringannya ini. Ya, berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya 4 sama dengan M-nya berapa? Min 2/3. X min X1-nya 6.
Berarti Y min 4 sama dengan min 3/2 kali X, negatif kali positif negatif 2/3 ya. Jangan kebalik, mohon maaf. Lalu negatif kali negatif positif, 2/3 dikali 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. Y sama dengan min 2/3 X, positif 8, ini positif 4, negatif 4 ya. Oke, berarti Y sama dengan ini ada yang salah nih sebenarnya. Min 4 min 2/3 X min 6 Y min 4 min 2 negatif negatif positif 6 bagi 3 2 2 kali 2 4 tuh ya. Oke, negatif pindah ke kanan jadi positif. Berarti min 2/3 X positif 8 sama ya. Sekarang hubungan dua garis lurus. Jadi kalau ada dua garis lurus ada 4 kemungkinan. Yang pertama berpotongan, cross section. Ya kalau ini hanya ada satu hubungan, yaitu ada satu titik di sini. Untuk pertama mengikuti titik potong, berarti salah satunya kita bisa menggunakan dua persamaan garis. Nah, persamaan garis yang pertama sama dengan persamaan garis yang kedua. Contohnya misalnya Y1 sama dengan Y2, udah gitu. Nah, rumusnya misalnya yang tadi M X min X1 dari garis A ya, misalnya A sini sama dengan MA berarti ya. MB dikali X min X1 dari garis B, ini garis B semua. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang B ini sejajar. Sejajar artinya gradiennya sama. Oke, gradien A dan gradien garis B itu sama. Nah, yang ketiga, ini berhimpit. Oke, berhimpit. Artinya persamaan garisnya sama. Persamaan garisnya sama ya, persis ya. Lalu yang selanjutnya yang D adalah tegak lurus. Tegak lurus itu artinya gradien garis pertama jika dikalikan gradien garis kedua menghasilkan nilai negatif 1. Ya seperti ini nih kecilnya di sini. Oke. Tapi jangan dicoret, takut nggak kelihatan. Nah. Seperti itu. Mengheng. Oke. Sepertinya tidak tersave. Ya sudah, yang sudah terekam tidak apa-apa ya. Oke, tinggal nanti ada satu contoh soal. Nah, di sini satu contoh soal. Oke, misalkan diketahui garis A dan B tegak lurus. Lalu gradien garis A sama dengan misalnya min 2/3. Cari gradien garis B. Nah, misalnya kayak gini. Berarti cari gradien garis B yang melewati titik misalkan 2,0. Nah, gini aja. Jadi ceritanya jawab
ceritanya misalnya ada garis, nah, ini garis A. Nah, cari garis B yang melewati titik 2,0 berarti di sini. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini tegak lurus ya. Ini garis B. Kira-kira seperti ini. Jawab, berarti yang pertama kita cari gradiennya dulu. Cari gradien. Rumusnya MA dikali MB sama dengan min 1. MA-nya min 2/3 dikali MB sama dengan min 1, berarti MB sama dengan min 1. Ini perkalian berarti dibagi ya. Min 2/3 atau sama dengan 3/2 dikali negatif 1 berarti ya 3/2 ya. Didapatkan ini. Lalu cari persamaan garis. Nah, kita menggunakan yang melewati, yang diketahui gradien dan satu titik ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Berarti Y min Y1 nya berapa tadi? Y nya 0, M nya 3/2, X min X1 nya 2. Berarti Y sama dengan 3/2 X. 3/2 kali min 2 berarti min 2. 2 bagi 2 1 berarti 3. Oke, dapat. Selesai. Ini untuk materi tambahannya ini minggu lalu ya. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.